Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat semuanya yang menonton ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Prayudariansyah dan saya adalah founder sekaligus CEO dari Learn for Future. Mungkin saya langsung masuk aja biar kita nggak basa-basi juga terlalu lama di sini ya. Oke, jadi Learn for Future itu berdiri sejak Juli 2022 yang dimana terdapat 4 orang, yaitu ada saya sendiri Muhammad Prayudariansyah sebagai CEO, Arya Maulana Eka sebagai developer, Nabil Iza sebagai kreatif, dan Ainur sebagai developer juga. Nah, dan Future ini berdomisili di Malang, tepatnya pada sebuah kos-kosan di Jalan Tirto Utomo, Gang 8 nomor 3, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, jadi apa sih pertama Learn for Future itu? Jadi Learn for Future ini kami dirikan karena kami melihat bahwa tidak kurang memumpuninya skill yang dimiliki oleh lulusan-lulusan IT. Contohnya ada yang nggak bisa coding bahkan untuk lulusan IT. Terus juga ada yang nggak ngerti cara pembuatan desain interface. Nah, di sini kami mau membantu mereka supaya mereka ini bisa meningkatkan skill agar mereka mampu bersaing di dunia pekerjaan. Seperti itu. Jadi di sini kami mengangkat dua problem atau dua permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya tenaga kerja pada sektor IT. Jadi dalam data Kementerian Ketenagakerjaan itu memperkirakan pada tahun 2025 kita membutuhkan 2 juta tenaga kerja pada sektor informasi teknologi dan komputer. Nah, sedangkan di tahun ini itu baru 1,2 tuh. Masih ada 800 ribu lagi yang diperkirakan bakal dibutuhkan. Tapi kita sendiri di tahun 2022 aja itu banyak banget startup yang mulai sudah bermunculan. Dan pasti startup yang bermunculan ini membuat banyaknya tenaga kerja pada sektor IT yang dibutuhkan. Nah, permasalahan kedua adalah lulusan IT yang kurang memadai. Jadi saya kutip dari perkataannya CEO di Coding pada tahun 2021, dia menyebutkan bahwa tak kurang 400 ribu lulusan IT pada jenjang mahasiswa maupun pelajar. Tetapi mayoritas ini mereka itu masih kurang dalam SDM-nya, dalam sumber daya manusia yang memang berkualitas. Makanya CEO di Coding ini saya problem yang saya angkat kali ini ada dua permasalahan. Yang pertama kurangnya tenaga kerja pada sektor IT, dan yang kedua adalah lulusan IT yang kurang memadai. Jadi pada tahun 2025 itu kita bakal membutuhkan diperkirakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu 2 juta orang pada sektor informasi, teknologi, dan komputer. Nah, tetapi CEO di Coding pada tahun 2021 itu menyebutkan bahwa SDM kita ini memang banyak, tetapi untuk skill yang dimiliki mereka lulusan-lulusan IT ini masih kurang. Nah, dua permasalahan itulah yang kita angkat, yang dimana kita membuat solusinya, yaitu meningkatkan kemampuan bagi seseorang yang ingin bekerja di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi kami bertujuan untuk bagaimana caranya agar mereka itu mempunyai skill yang memadai agar mereka dapat bersaing pada dunia pekerjaan. Untuk contoh produk kami itu seperti ini. Untuk yang sekarang itu baru selesai kami memproduksi, yaitu UI UX design. Start your first UI UX design. Nah, jadi untuk tampilan seperti ini kita ada membuat tipografi, terus juga ada komponen, visual design, juga prototyping. Jadi produknya ini berbentuk materi yang kami buat sendiri, yaitu mahasiswa. Nah, produk ini itu dapat dipelajari pada website learnforfuture.id. Kami memakan modal sebanyak 3 juta
Tapi modal yang kami gunakan ini adalah modal berkepanjangan, tidak modal setiap buat produksi itu selalu membutuhkan 3 juta. Tidak seperti itu. Jadi 3 juta ini modal yang berkepanjangan, seperti kami gunakan untuk pembuatan website yaitu domain dan hosting, terus itu juga mini studio, kemudian webcam dan mikrofon juga termasuk. Jadi untuk bentuk produknya bakal seperti ini. Nah, di sini di website ini kita bakal belajar videonya, video materi tersebut. Dan ini adalah sertifikasi legalitas dari apa yang sudah kami miliki. Yang pertama ada nomor induk berusaha dengan nomor 2108220008891. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual pada program komputer Learn for Future yang kami daftarkan dengan nomor pencatatan 000390255. Selanjutnya adalah untuk bisnis model kami. Jadi Learn for Future ini kan aktif Juli 2022 yang berdomisili di Malang. Nah, kami ini bergerak di sektor jasa atau perdagangan. Jadi kami membuat materi pembelajaran itu yang berupa video yang nantinya akan diperjualbelikan. Nah, materi yang dibuat ini yang pertama adalah UI UX design, dan juga selanjutnya kami bakal membuat materi tentang coding. Jadi di mana cara belajarnya? Jadi cara belajarnya ini kita membuatnya itu di website, sebuah website yang sudah kami bangun sendiri. Nah, terus untuk bagaimana cara belajarnya, customer ini dia bakal login, registrasi dulu, registrasi akun dan juga login. Selanjutnya jika mereka emang udah memiliki akses kelas atau mereka udah membayar, itu mereka bakal bisa untuk mengakses video tersebut. Tapi jika belum membayar, mereka tidak bisa diberi akses. Seperti itu. Untuk target market sendiri untuk sekarang itu kami mencapai penjualan itu kan 13 orang atau 13 siswa yang ada di Learn for Future. Untuk mahasiswa itu berjumlah 10 orang, masyarakat 2 orang, dan pelajar 1 orang. Atau untuk persentasenya, untuk mahasiswa itu 76,92%, dan masyarakat itu 15,38%, pelajar itu 7,7%. Untuk segmentasi yang kami gunakan adalah mahasiswa yang menjadi target kami itu mahasiswa yang di jurusan IT ataupun juga desain grafis, seperti itu. Nah, untuk di masyarakat kami menargetkan itu orang-orang yang berumur 24 sampai 30, karena pada umur-umur segitu adalah orang-orang yang sangat gencar sekali mencari pekerjaan, apalagi mendengar bahwa di sektor ITK ini sangat dibutuhkan tenaga kerja tuh. Maka dari itu kami mensegmentasikannya seperti itu. Nah, untuk pelajar itu pelajar SMK yang berasal dari jurusan komputer ataupun RPL, rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Kami memulai pemasaran di bulan 10, atau tepatnya di bulan ini kami mulai pemasarannya. Nah, yang pertama adalah kami melakukan pre-order. Karena produk kami belum jadi pada saat itu, kami melakukan pre-order yang sebenarnya kami sedikit untuk strategi pemasaran sedikit memperdayai calon customer kami, yaitu dengan membuat harga aslinya itu 200.000 dan itu dicoret menjadi harga 75.000, yang sebenarnya itu memang harga aslinya, tapi kami membuat suatu strategi seperti itu untuk pre-ordernya agar calon customer ini tertarik. Oh, potongannya banyak, seperti itu. Selanjutnya adalah kami membuat sebuah video yang dimana diharapkan itu dapat meng-engage atau meng-attention perhatian yang sebanyak-banyaknya agar mereka berkunjung kepada Instagram kami, karena kami melakukan strategi pemasaran di Instagram, di media sosial. Nah, untuk video yang kami buat itu kami mencapai 789 views. Padahal kami hanya mempunyai sekitar pada saat itu 12 follower, dan sekarang itu kami mencapai 40-an followers. Nah,
strategi yang ketiga adalah kami bekerja sama dengan sebuah eh, prodi jurusan dalam institut universitas. Di sini kami bekerja sama dengan Informatika UMM, ya, kampus saya sendiri sebenarnya. Di sini kami bekerja sama bahwa prodi ini bakal memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, yang dimana prodi ini membayar kepada kita untuk 10 akun buat mahasiswa mereka. Oke, untuk data penjualannya seperti yang terlihat pada slide, itu ada 13 orang, yang dimana 10 mahasiswa, 1 pelajar, 1 pengangguran, dan 1 pengusaha atau wirausaha. Untuk tanggal pemesanannya itu kita lakukan di bulan 10, karena kita baru pre-order di bulan 10 atau pemasaran di bulan 10. Nah, untuk cash flow-nya sendiri, itu kami menerima dana pembinaan wirausaha mahasiswa pada bulan 8 itu 11.700.000. Nah, untuk pembuatan video promosi yaitu lighting itu kami menggunakan 247.000. Kemudian untuk pembuatan materi coding yaitu webcam, mikrofon, itu kami membuatnya 941.000 untuk pengeluarannya. Sedangkan pembuatan website untuk domain dan hosting itu kami membutuhkan 1.377.000. Terus pembuatan peralatan penunjang startup itu kami membutuhkan 114.000, dan juga pembuatan HKI, hak kekayaan intelektual, itu sekitar 600.000. Jadi total modal yang kami perlukan itu, yang kami gunakan adalah 3.281.192 rupiah. Dengan pemasukan penjualan atau omset pada bulan 10 ini yang hanya berselang beberapa hari, karena hanya untuk pre-order, itu kami mencapai 975.000. Untuk tim Land for Future sendiri itu terdiri dari 4 orang dengan struktur CEO, developer, dan juga kreatif. Seperti yang tertampil pada slide. Untuk produk overview-nya, jadi berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini, apalagi ditambah Indonesia yang memasuki industri 4.0, itu membuat banyak sekali startup yang bermunculan. Nah, karena startup yang bermunculan inilah tenaga kerja pada sektor IT itu dibutuhkan. Seperti yang saya bahas pada problem sebelumnya, yaitu COD Coding itu pernah berkata bahwa banyaknya lulusan pada program informatika, baik mahasiswa maupun pelajar, tetapi yang mempunyai skill itu sangat sedikit. Jadi disinilah kami hadir untuk meningkatkan skill dalam desain interface dan juga coding, agar memiliki SDM yang berkualitas, tidak hanya menang kuantitas. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan terkait Learn for Future atau perusahaan saya sendiri. Mungkin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang udah menonton sampai akhir. Semoga saya bisa lolos ke tahap selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.